Nah, ini dia Lensgo 318C Mark II yang jadi mic wireless dengan bentuk paling berbeda dari mic-mic lain yang pernah gue review di channel ini. Penasaran seperti apa hasil audio yang dihasilkan oleh mikrofon ini? Kita intro dulu aja. Hai, gue Rifki dan balik lagi dengan video review wireless mikrofon lagi ya. Nah, kali ini gue kedatangan wireless mikrofon dari Lensgo, yaitu adalah Lensgo 318C Mark II ya. Seperti yang gue bilang di awal, bentuk wireless mikrofon ini tuh yang paling beda dari mikrofon-mikrofon lainnya yang pernah gue review sebelumnya. Kalau yang biasanya kan bentuknya rada kotak-kotak gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini ya kotak juga sih, tapi wait ya. Nah, lihat nih ya. Nah, ini bisa dicopot nih ya. Jadi kedua part yang ketempel di kiri dan kanan dari wireless microphone ini adalah transmitternya ya, dan yang sedangkan yang di tengah ini adalah receivernya, dan nempelnya itu menggunakan sistem magnetik ya, jadi bisa langsung kayak gini. Dan kalau kita lihat ini magnetnya kuat banget cuy. Kenapa? Karena kalau gue goyang-goyang kayak gini pun dia nggak bakalan copot, nggak bakalan gampang copot ya. Jadi ini termasuk magnet yang cukup kuat. Oh ya, transmitter yang nempel di receivernya ini tuh bukan cuma buat nyimpen doang ya, tapi juga langsung ngecas transmitternya ya. Jadi kedua transmitter ini langsung ngecas dari receivernya ini. Nah, kalau mikrofon lainnya kan kita dikasih kotak gitulah ya buat nyimpen dan buat ngecas gitu kan. Nah, kalau ini enggak. Cukup dengan ditempelin aja ke receivernya, dia bakalan langsung otomatis ngecas kedua transmitternya. Nah, sekarang gue udah pakai mikrofonnya ini di sini biar kalian juga bisa nilai bagaimana sebenarnya kualitas suara dari mikrofon ini. Dan ini ditempel menggunakan sistem magnetik ya, jadi tinggal ditempelin aja. Bisa dijepit juga di baju, tapi lebih bagus kayaknya kalau kelihatan ditempel gini ya. Ini suaranya nggak bakalan gue edit sama sekali, kecuali mungkin levelnya biar menyesuaikan ya, biar mungkin kalau misalnya kekecilan bakalan gue gedein, tapi untuk sisanya itu nggak bakalan gue edit sama sekali. Nah, dalam paket pembelian selain dapat unitnya ini, kita juga dikasih satu kabel TRS to TRS dan satu kabel TRS to TRRS kalau misalnya kalian mau syutingnya pakai smartphone. Tapi ingat juga, kalau misalnya smartphone kalian itu nggak punya colokan headset, berarti kalian harus menyediakan konverter gitu ya, sesuai dengan smartphone yang kalian pakai, karena konverternya itu tidak termasuk dalam paket pembeliannya. Selain itu, kita juga dikasih satu kabel untuk ngecas mikrofonnya ini yang sayangnya masih micro USB. Padahal udah 2023 loh ya, harusnya sih bisa kali dikasih USB Type-C aja gitu kan. Selain itu, kita juga dikasih dua buah klip magnetik ini yang dimana fungsinya untuk nempelin transmitternya ini ke kaos kalau misalnya mic-nya mau dipakai. Jadi sistemnya itu sama lah ya seperti Lensgo 348C yang juga pernah gue review di channel ini. Dan terakhir, kita juga dikasih satu buah pouch buat nyimpen semua perintilannya tadi. By the way, ini bentuknya kecil loh ya, bener-bener kecil, bisa banget masuk saku. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana tuh jadi gampang gitu kan. Nah, tapi karena ini bentuknya kecil, jadi memang ada beberapa fitur yang dikurangi. Contohnya adalah kita cuma bisa pakai mikrofon built-in dari transmitternya ini. Kita nggak bisa tuh tambahin mikrofon lavalier karena emang nggak disediain colokan untuk nyolokin mikrofon lavaliernya. Itu juga alasannya kenapa kita nggak dikasih lav mic dalam paket pembelian. Tapi walaupun bentuknya kecil, daya tahan baterainya tuh lumayan ya. Baterainya bisa tahan selama 7 jam penggunaan nonstop dan ada tambahan 3 jam lagi kalau kita manfaatin baterai yang ada di dalam receivernya. Fitur lain dari mikrofon ini adalah kita dikasih juga colokan headset untuk memonitor rekaman suara saat proses syuting ya. Jadi buat yang kameranya nggak ada colokan headset, ini tuh bakalan ngebantu banget. Oh ya, mikrofon ini juga menggunakan transmisi wireless 2,4 GHz yang katanya kuat hingga jarak 100 meter di open space. Ya, nanti kita bakalan cobain aja langsung di luar. Dan selain itu, salah satu fitur yang ada di dalam mikrofon ini juga adalah Intelligent Noise Reduction yang fungsinya untuk meredam suara noise saat mikrofon ini sedang dipakai syuting. Jadi harusnya sih suara kita bisa kedengeran lebih jelas lah ya. Nah, sekarang kita langsung keluar aja buat ngetes jarak dari mikrofonnya ini ya. Nah, oke, sekarang gue udah di luar dan kita bakalan ngetes jarak dari mikrofon ini. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu bahwa ini fitur dari Intelligent Noise Reduction-nya lagi aktif ya. Dan gue udah coba cari di buku manualnya bagaimana cara menonaktifkan fitur ini, tapi ternyata nggak ada di situ. Jadi tebakan gue adalah fitur ini tuh bakalan selalu on. Kita nggak punya opsi untuk mematikan fitur Intelligent Noise Reduction.
Nah, sekarang gue ada di luar, dan kalau misalnya kalian dengar, mungkin gue nggak tahu ya kedengeran atau enggak karena udah ada fitur intelligent noise reduction-nya juga ya. Tapi di sini tuh lumayan berisik karena ada mobil yang lagi lalu lalang di sini, lagi ada banyak kerjaan, terus lagi ada tukang juga di sana yang lagi ngerjain bangunan ya. Gue nggak tahu apakah suaranya itu ketangkep atau enggak, atau mungkin intelligent noise reduction-nya bekerja dengan baik sehingga bisa meredam semua suara itu, kalian yang bisa dengar sendiri. Sekarang gue bakalan mundur untuk ngetes jarak dari mikrofon ini yang katanya bisa sampai 100 meter ya. Gue coba mundur ya. Tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Bagaimana, apakah masih nyala suaranya? Kalau masih nyala kasih oke. Oke. Nah, ini bagaimana kualitas suaranya, apakah masih kedengeran atau enggak? Gue coba balik badannya. Ini mungkin udah sekitaran 25 meter ya. Gue coba balik badan biar kita bisa lihat juga bagaimana kalau misalnya kena intervensi dari badan gue, apakah sinyalnya langsung putus atau bagaimana. Cek tes. Ini udah lumayan jauh ya, gue nggak tahu udah berapa meter, tapi yang pasti mungkin udah ada 50 meter kayaknya, 40-50 meter kayaknya. Dan gue nggak ngetes sampai sini aja, maybe oke, kayaknya sampai sini aja deh, udah cukup, soalnya udah jauh banget juga ini. Ini udah lebih dari 50 meter gue yakin. Bagaimana menurut kalian kualitas sinyal dari mikrofon ini? Apakah tadi ada putus-putus atau enggak? Nah oke, tadi itu adalah tes jarak. By the way, ini tiba-tiba anginnya kenceng banget ya. Gue nggak tahu nih apakah suara noise dari anginnya itu masuk juga atau enggak. Tapi oh ya, satu lagi yang lupa gue bilang tadi, bahwa dalam paket pembelian mikrofon ini kita nggak diberikan windshield ya, yang mungkin kalau misalnya dalam keadaan seperti ini kita bakalan butuh banget windshield nih ya, karena ini anginnya tiba-tiba kenceng, kayaknya mau hujan juga. So karena udah tes, kita langsung balik aja ke studio sebelum hujan ya. Yuks. Nah itu dia review dari mikrofon Lensgo 318C Mark II. Oh ya, untuk harganya sendiri gue juga belum tahu pasti karena gue cari-cari di e-commerce juga belum ada gitu ya. Tapi perkiraan gue sih bakalan dijual di angka 1,5 jutaan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah worth it mikrofon ini dijual dengan harga segitu? Kalian yang bisa nilai sendiri. Oke, itu aja video dari gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Follow juga Instagram dan TikTok Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Dan itu aja. Bye.